Hai Vivi dalam membahas statistika. Nah teman-teman, kali ini kita akan membuat contoh laporan penjualan dari sebuah perusahaan atau UMKM, tapi dengan menggunakan Canva. Kan biasanya saya buat misalnya di dashboard Google Data Studio, Tableau, atau menggunakan query di Google Sheet sendiri. Nah kali ini kita akan menggunakan Canva sebagai media untuk mempresentasikan atau melaporkan laporan penjualan bulanan. Contohnya seperti ini, ada laporan pencapaian dengan grafik-grafiknya. Jadi intinya pada kesempatan ini saya ingin membuat tutorial bagaimana menggunakan grafik-grafik yang ada di Canva, sekaligus kita membuat satu laporan laporan penjualan bulanan atau tahunan misalnya seperti itu. Nah, misalnya ini mulai dari pencapaian target. Kita lihat di sini gambarnya ini sesuai ya, 97%. Kemudian kita menggunakan penjualan by kota. Nah, kita bisa lihat di kota mana saja. Kemudian kita bisa lihat segmentasi di masing-masing kota. Di masing-masing kota itu segmennya apa saja yang banyak yang beli, misalnya home office kah, corporate kah, atau consumer seperti itu. Nah, di sini ada persentase segmentasi menggunakan diagram donat, kemudian ini diagram hierarki ya ceritanya. Jadi di sini kita bisa lihat bahwa di masing-masing kan di sebelumnya di sini kita lihat, oh ternyata kalau home office sedikit sekali, kenapa sih? Kenapa? Nah, makanya kita lihat di sini, oh ternyata kita memang bakalan sedikit di sini karena ada satu yang tidak mungkin dibeli di bagian home office, yaitu office supplies seperti itu. Nah, di sini kita lihat di bagian corporate yang paling banyak terjual itu adalah office supplies, kemudian teknologi, kemudian furnitur, kemudian di consumer teknologi, furnitur sama office supply. Kemudian di home office yang paling banyak itu hampir setara sih, tapi lebih banyak sedikit furnitur, kemudian teknologi seperti itu. Selanjutnya ada di kategori produk menggunakan diagram lingkaran. Kemudian next kategori produk, tapi kita lihat di dalam kategori produk itu produk apa yang paling banyak. Nah, kita lihat lagi subkategorinya di dalam sini seperti itu, menggunakan bagan diagram lingkaran yang di dalamnya semacam peta hierarki. Dia menunjukkan seberapa besar lingkaran untuk furnitur, teknologi, sama office supplies. Kemudian di dalamnya ada subkategorinya seperti itu. Nah, ritme penjualan ini tidak menggunakan hariannya, ini beberapa tanggal saja. Kemudian kita bisa membandingkan di masing-masing sub kategori penjualan, maksud saya kategori penjualan di penjualannya di bulan-bulan berapa saja dan bagaimana ritme penjualannya dan yang mana yang paling sering ada penjual seperti teknologi seperti itu. Mungkin itu saja, kita mulai di yang pertama ya. Yang pertama, jadi saya mau buat satu masuk di Canva teman-teman. Yang pertama, yang teman-teman bisa, sorry kenapa saya keliru. Teman-teman, ini kita jadikan sebagai contoh ya. Ini saya buat sendiri filenya. Ini kita simpan contoh laporan tahunan misalnya ya. Laporan tahunan misalnya ya. Misalnya meskipun tidak begitu lengkap, tapi ini sebagai contoh saja. Kemudian kita masuk di sini di Canva, saya pakai presentasi. Teman-teman bisa pilih yang lain, tapi saya pakai presentasi memang bentuknya. Formatnya sebagai bentuk presentasi. Kemudian kita masuk ke sini, kita siapkan datanya. Misalnya datanya kita seperti ini. Ini ya. Ini data mentahnya kita, mulai dari order ID, tanggal, kode customer, nama customer, kategori customer, kota, sampai profitnya. Kemudian teman-teman buatlah beberapa pivot table. Yang belum tahu caranya pivot table, cari di channel saya ada. Nah, inilah beberapa pivot table yang kemudian nanti kita akan gunakan. Nah, kita mulai yang pertama. Di sini ya. Yang pertama itu kita akan membuat persentase atau pencapaian target. Jadi kita masuk ke sini, kita masuk ke gaya dulu. Saya mau masuk gaya. Coba sekarang lihat warna. Saya pakai yang ini ya. Saya pakai yang ini, saya tambahkan teks. Misalnya, kenapa warna kuning? Kita bisa open pencapaian target. Bisa juga pencapaian, bisa juga capaian, terserah teman-teman ya. Jadi di sini judulnya bagaimana caranya membuat diagram yang menunjukkan persentase. Nah, teman-teman, setelah itu misalnya seperti ini ya. Kemudian kita masukkan ini persentasenya sama ininya. Nah, kita lakukan pembuatan di sini dulu pivot table-nya. Jadi saya misalnya targetnya itu $50.000, kemudian capaiannya itu $48,918, kemudian persentasenya itu saya buat seperti ini. Jadi saya dapat 97,8 ya. Anggaplah 97. Jadi kita masuk ke sini, kita masuk ke elemen, bisa cari diagram atau chart.
Nah, ini lihat semua dan dia akan munculkan semua bagiannya. Seperti itu. Yang ingin kita gunakan adalah yang ini. Oke, yang ini kita klik. Seperti ini kita masukkan persentasenya misalnya 97. 97. Tabel persentase kita munculkan, titik akhir bulat, titik akhir rata ya, seperti ini. Oke, nah teman-teman bisa tambahkan lagi yang bagian ini supaya lebih jelas ya persentasenya dari mana. Kita masukkan ke sini, kita bisa perkecil. Oke, kita masukkan ke sini. Kemudian kita bisa masukkan teks seperti ini. Kita misalnya copy ya, Ctrl C, kemudian Ctrl V. Nah, ini bisa teman-teman atur. Di sini saya tulis berdasarkan pemasukan keseluruhan, profit mencapai 97% dari target yang telah disepakati. Berapa targetnya? Nah, bisa dilihat di sini ada $50.000, kemudian capaiannya ini. Jadi bisa terlihat di sini. Nah, kita masukkan misalnya logo, saya pakai logonya Andat saja ya. Pakai logonya Andat karena itu saja yang ada di sini. Misalnya ini kita masukkan ke sini. Warnanya masih belum bagus ya di matanya teman-teman. Nah, ini saya pakai style ya nantinya, jadi saya tidak mengubah-ubah warna. Kalau yang ini. Oke, baru kita pilih, lihat semua. Kemudian ini sama dengan ini ya, sama dengan tulisannya. Mana ya? Oh, ini yang saya gunakan. Bukan. Ini. Terlalu apa ya? Dulu ya, saya lihat terakhir digunakan. Oh, yang ini. Saya gunakan yang ini. Oke, tapi saya pakai tulisan yang ini. Kemudian saya pakai yang ini. Oke, seperti itu. Oke, sudah cukup ya seperti itu. Jadi untuk yang pertama, untuk lembar pertama sudah selesai. Jadi kita sudah mempresentasikan bagaimana pencapaian target dengan kemajuan radial ya, kemajuan radial seperti itu, grafik kemajuan radial. Jadi kita bisa lihat berapa persentase yang tercapai seperti itu. Selanjutnya kita akan belajar membuat diagram batang dan laporan selanjutnya. Kita next ke video selanjutnya. Dadah.